Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk saat teduh. Mari kita mau mengawali saat teduh kita dengan doa pembuka. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, kembali berkumpul pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat. Terima kasih Bapa, kami boleh Engkau bangunkan pagi hari ini untuk kami kembali boleh bersaat teduh bersama-sama sebelum kami mengawali segala aktivitas kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Bapa, kiranya Engkau yang beracara dari awal saat teduh hingga akhirnya. Engkau sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya hadirat-Mu nyata saat ini, melingkupi kami satu persatu. Karena kami percaya kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Ini kami Bapa, berkati kami yang hadir, urapi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyatakan dalam hadirat kami satu persatu, dan Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini, agar hadirat-Mu nyata dalam puji-pujian penyembahan kami, dan kami boleh mendengarkan suara cinta-Mu pagi hari ini Bapa, lewat renungan firman. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kuduskan dan sucikan hati kami saat ini dan ruangan tempat kami berdoa. Di dalam hadirat-Mu, kami mohon pimpinan-Mu saat ini. Beracaralah ya Bapa, dari awal saat teduh ini hingga akhirnya. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi nafas kehidupan yang baru untuk kita kembali boleh memuji dan mendengarkan firman-Nya. Kasih-Nya yang begitu besar, seperti mentari yang bersinar, kasih Bapa, dan seperti gelombang samudra, Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau nyatakan pujian ini di hadirat Engkau. Engkau yang mengasihi kami. Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Mari saat ini kita mau bersyukur lewat pujian ini, lewat pujian kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Benar ya Tuhan, biarlah kami boleh terus bersyukur.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, kasih-Mu lebih dari mentari, kasih Bapa yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Terima kasih. Kita mau katakan sekali lagi, seperti tingginya langit biru. Terima kasih ya Yesus. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Benar Tuhan, biarlah kami boleh terus bersyukur karena kasih-Mu yang selalu ada melingkupi kami satu persatu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyatakan bahwa kasih dari surga yang memenuhi pribadi kami lepas pribadi satu persatu saat ini, yang membuat damai di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu yang selalu ada untuk kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami dan membuat damai di dalam hati kami. Mari saat ini sahabat terkasih, kita menyatakan pujian ini, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
memenuhi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi saat ini. Apapun kondisi kami saat ini, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa hati kami. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hati kami. Biarlah kasih dari surga yang memenuhi tempat ini, memenuhi tempat di mana kami berdoa. Biarlah Bapa, Engkau selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita katakan sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Ora baralase, iara baralase, iara baralase.
Oraya. Ya raya lama takaraya la sikira. Ya raya ya 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 raya la. Terima kasih Tuhan. Ya raya kaya la mata kaya la. Terimalah sembah kami, Ya la mata pujian kami. ya raya Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Pemberian-Mu besar ya Tuhan. Sikyana Karayana Masikyana Sikyana Rakaryana Inara Karyana Sikyana Rakaryana kami Inara menyembah. Karyana Iya, ya raya ya Inara kaya Sikyana la. Ya raya la. Inara Maraya Ya haki ya raya mata Iya kaya la siara laki la mata Iya ya raya la. Sikyana Haleluya, kami sembah, kami puji Ya raya la. Allah. Mari saat ini kita mau hening, kita mau rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa ya Bapa, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya di dalam puji-pujian kami Engkau hadir Bapa, melawat pribadi kami satu persatu di tempat ini. Bapa, saat ini kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan renungan-Mu, mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Cibebi. Biarlah saat ini Engkau kuduskan, sucikan dan tahirkan Cibebi. Biarlah apa yang Cibebi sampaikan hanyalah benar-benar yang berasal daripada Engkau sendiri. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi Cibebi saat ini, dan biarlah kami pribadi lepas pribadi saat ini kami boleh Engkau berikan hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami Bapa. Bersabdalah Bapa saat ini, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka bacaan pada pagi ini diambil dari Efesus 3 ayat 8 sampai 12, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari bacaan ini, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Dalam situasi awal jemaat Kristus, terjadi perselisihan dan salah paham. Maka Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menyemangati bahwa Yesus yang telah bangkit menghendaki persatuan di antara jemaat. Dia memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus dan menunjukkan ada rahasia tersembunyi sekian lama, yaitu maksud Allah yang telah dilaksanakan melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 18, Paulus berdoa. Dia berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lebar artinya kasih Kristus untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Panjang artinya kasih Kristus adalah kasih abadi dan tidak berkesudahan. Tinggi artinya kasih Kristus mencerminkan keagungan dan kemuliaannya. Dalam artinya kasih Kristus menghendaki umatnya memahami dan mengalami kasihnya dengan sepenuh hati dan dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin agar kita semua dapat merasakan kehadirannya, juga mengalami dalamnya kasihnya. Karya keselamatan yang begitu besar dari Bapa diperuntukkan bagi semua orang tidak terkecuali yang mau menerimanya dengan iman kepercayaan kepadanya. Doa Paulus mengajarkan agar kita memperkuat iman dan pemahaman akan Kristus. Itu termasuk pengetahuan tentang identitas, karya, dan karakter Kristus. Dengan iman yang kuat, hubungan dengan Kristus akan semakin kuat dan semua didasarkan oleh kasih Bapa. Dan kita semua yang sudah menerima Yesus, menerima kasih-Nya akan memperoleh kepenuhan. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dan semua orang kudus dapat memahami betapa luasnya kasih Kristus, sehingga mereka menyadari dan menghargai persatuan mereka di dalam tubuh Kristus. Kasih Kristuslah yang menyatukan mereka sebagai satu umat. Dengan menyadari kasih Kristus yang tidak terbatas, kita akan hidup sesuai dengan prinsip kasih, saling mengasihi, melayani satu dengan lainnya, dan bisa menjadi saksi bagi kasih-Nya di dunia. Sungguh luar biasa kasih Allah bagi kita semua anak-anak-Nya. Rancangannya sungguh sempurna. Tidak dibiarkan satu pun dari kita terhilang. Tiada lebih tinggi dari seorang sahabat memberikan nyawa putranya untuk menebus dosa kita. Dia ingin Anda dan saya selamat tanpa terkecuali. Penting bagi kita memahami kasih Kristus lebih mendalam, mengalaminya secara pribadi, bersatu dalam tubuh Kristus, dan membiarkan kasih Kristus membawa perubahan dalam hidup kita. Ayat-ayat yang menguatkan untuk bacaan hari ini, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah,
dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Salah satu bukti kasih Tuhan yang terbatas yang sudah saya alami adalah ketika saya boleh mengikuti retret pemurnian hati. Walaupun sebelumnya saya setiap minggu ke gereja, tetapi hati saya kering. Saya hidup berjalan mengikuti keinginan daging dan hati saya. Setelah mengikuti RPH, barulah saya mengerti itulah adalah tanda kasih Tuhan supaya saya selamat kembali pulang ke hati Tuhan. Bapa memanggil saya dan saya menjawab panggilannya. Yes, yes Tuhan. Begitu juga dia akan memanggil anak-anak yang dikasihinya, yaitu Anda semua. Mengikut Tuhan adalah usaha yang harus dilakukan. Ada perjuangan, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Apalah artinya jika usaha yang kita lakukan sekarang jika dibandingkan dengan pengorbanannya di kayu salib, sungguh tidak sebanding. Dan itulah sungguh kasih Bapa yang tak terhingga. Segala masalah dan persoalan pasti bisa dilewati bersama Dia. Dengan melakukan 5 senjata rohani, disitulah kita akan dibentuk semakin serupa dengan Dia, yaitu Sang Kasih Sejati. Dengan bergabung dalam komunitas pemurnian hati, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Mari kita terus membalas kasih Tuhan dengan terus mendekat padanya, menjadi pelaku kasih. Sebarkan kasih dan sukacita buat orang-orang yang kita jumpai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas saat teduh pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengizinkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh diingatkan lagi betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Bagi kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami yang sudah menerima kasih-Mu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Berkati kami semua agar kami menjadi pelaku kasih dalam kebenaran dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Rahim, kami mau berdoa untuk Pak Paulus, Ibu Vila, beserta keluarganya, juga seluruh pelayan dalam komunitas pemurnian hati, agar kiranya kami semua diberikan kerendahan hati, kesatuan hati, dan kesetiaan untuk melayani Engkau, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan juga mohon berkat-Mu bagi seluruh peserta yang hadir pada saat teduh hari ini. Mohon urapan-Mu untuk sesi penutupan retret pemurnian hati ke-16 pada malam hari ini bagi teman-teman yang bertugas, seluruh peserta RPH, berkati dan urapi peralatan ruangan agar kiranya sesi nanti malam dapat berjalan dengan lancar. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang kudus agar dijauhkan dari segala yang jahat. Dan kami memohonkan agar api Roh Kudus tetap menyala terus di dalam hati peserta RPH 16 dan kami semua, pimpin kami semua Tuhan, agar bisa menjadi pengikut-Mu yang sejati. Ya Bapa, terima kasih untuk retret pemurnian hati ke-16 yang sudah berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mau mengucap syukur dan berdoa. Kita lanjutkan untuk doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini.
juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berfoto. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.